Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi tentang metode demonstrasi. Saya Milda Rahmawati, di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi. Baik, untuk itu kita memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Di sini saya Milda Rahmawati sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya April dari pemateri kedua. Saya Amalia Yulianti, pemateri Saya Anissa Fadila Nurhaifah. Saya Irfan Maulana sebagai pemateri terakhir. Saya Dewi Benita sebagai pemateri ketujuh. Baik, selanjutnya pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada pengertian metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah di mana seorang guru ataupun peserta didik memperagakan langsung suatu hal yang kemudian diikuti oleh peserta didik, sehingga ilmu atau keterampilan yang didemonstrasikan lebih dapat bermakna dalam ingatan masing-masing peserta didik. Dalam demonstrasi, diharapkan setiap langkah pembelajaran dari hal-hal yang didemonstrasikan itu dapat dilihat dan mudah oleh murid dan melalui prosedur yang benar dan materi yang diajarkan dapat dimengerti. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh April. Kepada April, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai keuntungan dan keterbatasan metode demonstrasi. Menurut Jamrah dan Zain pada halaman 91 tahun 2010 dalam Deswita, metode demonstrasi mempunyai keuntungan dan kelebihan. Keuntungannya, 1. Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, sehingga menghindari verbalisme. 2. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. 3. Proses pengajaran lebih menarik. Selain itu, ada keterbatasan dalam metode demonstrasi. Yang pertama, metode ini fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aprilia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Astri. Kepada Astri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis metode demonstrasi. Menurut gelaran Syahrir tahun 2016, macam demonstrasi formil dan demonstrasi informal. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi formil. Demonstrasi formil membutuhkan banyak perencanaan dan persiapan bagi guru, tetapi nampak lebih berhasil jika dipakai untuk murid-murid sudah lebih siap daripada
didasarkan pada metode informal, yaitu memberikan latihan hanya apabila kepada bagian atau mandor mengetahui bahwa latihan tersebut diperlukan. Terima kasih. Materi yang saya sampaikan cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asti. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Anissa Fadila. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materinya. Di sini ada tentang demonstrasi informal. Jadi, demonstrasi informal itu merupakan metode yang lebih mudah dan efektif dalam beberapa keadaan tertentu. Namun, mempunyai beberapa kelemahan yang sungguh berarti, misalnya memerlukan banyak waktu, mengakibatkan banyak, dan membuang-buang waktu juga, sebelum dapat memenuhi apa yang perlu diketahui oleh peserta didik. Selanjutnya, demonstrasi formal ini membutuhkan banyak perencanaan dan juga persiapan bagi guru, tetapi nampak lebih berhasil jika dipakai untuk murid-murid sudah lebih siap daripada didasarkan pada metode. Pada bagian mandor, mengetahui bahwa latihan tersebut diperlukan. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Fadila. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Amel. Kepada Amel, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang langkah-langkah metode demonstrasi. Menurut Ali, tahun 2010, halaman 85-86, dalam Deswita, langkah-langkah penerapan metode demonstrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada merumuskan kecakapan atau keterampilan yang hendak dicapai setelah demonstrasi. Yang kedua, ada mempertimbangkan penggunaan metode yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Yang ketiga, memilih alat yang mudah didapat dan mencoba sebelum didemonstrasikan supaya tidak gagal pada saat diadakan demonstrasi. Yang keempat, ada menetapkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Yang kelima, memperhitungkan waktu yang telah disediakan. Akhir ada membuat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Amel. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Dewi. Kepada Dewi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikannya. Saya pemateri akan menjelaskan tentang cara menilai metode demonstrasi. Cara menilai metode demonstrasi, hal-hal perlu diperhatikan agar penerapan metode demonstrasi dapat belajar dengan baik. Adalah sebagai berikut. 1. Persiapkan alat-alat yang diperlukan. 2. Guru menjelaskan kepada anak-anak apa yang direncanakan dan apa yang akan dikerjakan. 3. Guru mendemonstrasikan kepada anak-anak secara perlahan-lahan serta memberikan penjelasan yang cukup singkat. 4. Guru mengulang kembali selangkah demi selangkah dan menjelaskan alasan-alasan setiap langkah. 5. Guru menugaskan kepada siswa agar melakukan demonstrasi sendiri langkah. Cukup secara moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudara Irfan. Kepada Irfan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari hasil metode demonstrasi. Yang pertama dan yang kedua pelaksanaan dan yang ketiga evaluasi. Selanjutnya
Selanjutnya ada ilustrasi metode demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi dapat diterapkan pada mata pembelajaran matematika. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang disebut bangun ruang, dan selanjutnya bagaimana metode demonstrasi tersebut diterapkan. Siswa memperhatikan dan selanjutnya dapat mendemonstrasikan apa yang akan dipelajarinya. Sekian paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin pemaparan dari kelompok kami sudah selesai. Selanjutnya ada video yang akan kelompok kami tayangkan tentang metode demonstrasi. Mohon maaf, Ibu Moderator, suaranya tidak ada. Dengan pokok bahasan yang sedang disajikan. Nah, ini angkatan 2015 PGSD Universitas Borneo Tarakan. Silakan menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Nasir, saya adalah mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Program studi pendidikan di sekolah dasar. Dalam penampilan kali ini, saya akan menggunakan metode demonstrasi untuk memberikan materi mengenai keputusan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, kembali paparan ini. Sebelum kita baca, silakan informasi di bawah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, semua sehat bisa hadir hari ini. Siapkan alat tulisnya dan alat buku-bukunya untuk kembali hari ini. Kata yang berhubungan dengan pengingat bersama. Ada yang coba jelaskan bagaimana kamu dipilih? Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk keputusan bersama. Semangat ya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua ada adalah tujuan pembelajaran yang pertama itu
yang kita akan bahas yang pertama adalah keputusan bersama. Apa itu keputusan bersama? Jadi keputusan bersama itu adalah keputusan yang diambil oleh beberapa orang. Selanjutnya Bapak akan membagi ya, agak kencang sedikit. Itu bicara apa? Harus sampai dulu. Kenapa? Cuma waktunya pendek ya Pak. Yasin, apa alasannya? Lawan Pak. Baik. Michelle. Oke, itu dilakukan jika musyawarah perkumpulan tidak sampai ke lembaga. Paham? Oke, mari semua duduk. Bertanya sedikit mengenai apa yang telah pelajari hari ini. Iqbal, apa yang kamu ketahui tentang musyawarah itu mufakat? Musyawarah itu Pak berkumpul mencari kesepakatan sesuatu yang dibutuhkan. Pak. Bapak harap bisa kalian terapkan dalam sekolah kalian, baik di keluarga, masyarakat, dan lain-lain ya. Ya, Pak. Gimana perasaan kalian hari ini? Dan pembelajaran kita hari ini Bapak sudah selesai. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Oke, coba makin teman berdoa. Teman kita ulang pada ulang mulai. Ini selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan metode demonstrasi, yang pertama itu kelebihannya yang pertama, peserta didik memahami objek yang sebenarnya. Yang kedua, peserta didik dibiasakan bekerja secara sistematis. Yang ketiga, peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Dan yang keempat, peserta didik dirangsang untuk aktif, mengamati, menyelesaikan teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Adapun kekurangannya yang pertama itu, fasilitas seperti peralatan, tempat, biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Apabila kekurangan alat peraga, maka metode ini kurang efektif untuk dilakukan. Adapun saran dari saya,
untuk menggunakan metode demonstrasi ini, dalam penggunaan metode ini harus memerlukan kesiapan dan perencanaan yang sangat matang, keterampilan khusus, dan alat peraga atau media harus terpenuhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya Nasruddin, terima kasih. Baik, mungkin di film yang barusan kita tayangkan itu adalah contoh metode demonstrasi. Kesimpulan dari metode demonstrasi kelompok 2 ini baik, itulah yang tadi video yang sudah kami tayangkan itu adalah contoh video tentang metode demonstrasi. Di sini saya akan menyimpulkan apa itu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian bahan pelajaran dengan mempergunakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik yang sebenarnya atau hanya sebagai tiruan. Mungkin presentasi dari kelompok 2 ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.